Pasifik adalah samudra terluas di bumi. Di tengah luasnya samudra Pasifik, kita akan menemukan pulau-pulau kecil, di antaranya kepulauan yang terletak di timur samudra ini. Berada di lintas garis khatulistiwa, terbentuk dari aktivitas vulkanik dan berdiri di atas cincin api Pasifik. Memiliki 13 gunung berapi aktif, dibatasi laut dangkal di sekitarnya. Di sini terdapat ekosistem luar biasa, dihiasi fauna yang menakjubkan, beberapa seolah melawan anggapan yang selama ini tertanam di benak kita. Tempat lahirnya ilmu penting dalam dunia biologi, yaitu evolusi dari seleksi alam. Organisme di sini telah beradaptasi, saling bergantung, dan berkompetisi memperebutkan sumber daya, karena hanya mereka yang beradaptasilah yang akan bertahan. Meskipun kecil, pulau-pulau ini menyimpan kekayaan. Kita sedang berada di Galapagos untuk melihat penghuni menakjubkan di kepulauan Pasifik ini. Di bumi ini, ada kelompok burung yang tidak bisa terbang. Sayapnya telah beralih untuk mendayung di bawah air. Mereka yang kita sebut penguin. Terkenal hidup di wilayah dingin, bahkan yang sangat ekstrim di selatan bumi. Tapi kita sedang di Galapagos, seketika akan mengubah persepsi kita terhadap penguin. Meskipun terletak di garis khatulistiwa dan beriklim tropis, tetapi kepulauan ini merupakan habitat bagi salah satu spesies penguin. Inilah penguin Galapagos. Mereka adalah salah satu penguin terkecil di dunia, tingginya hanya setengah meter dan beratnya hanya sekitar 2 kilogram. Dahulu kala, waktu yang sudah lama sekali, arus Humboldt dari lepas pantai barat Amerika Selatan telah membawa penguin-penguin ini terdampar di kepulauan Galapagos, yang membuat mereka berpisah dan menempuh jalur evolusinya sendiri dari kerabatnya yang ada di Amerika Selatan. Dan studi DNA telah membuktikan bahwa kerabat terdekat penguin Galapagos adalah penguin Humboldt yang ada di Amerika Selatan. Hidup di wilayah tropis yang panas membuat penguin Galapagos tidak memerlukan lapisan lemak yang banyak. Di wilayah dingin, lapisan lemak dapat membantu menghangatkan tubuh, tapi di tempat panas, lemak yang terlalu banyak mungkin akan membuat hewan mudah kepanasan. Di pipi dekat paruh, mata, dan kakinya yang berselaput, kita akan menemukan bercak merah muda. Ini sebenarnya adalah kulit yang tidak ditutupi bulu. Warna merah muda disebabkan oleh pembuluh darah di bawahnya. Sebagai penguin yang hidup di wilayah tropis, mereka telah beradaptasi untuk hidup di sini. Kulit merah muda ini dapat berfungsi sebagai penghilang panas. Selain itu, penguin-penguin ini juga kerap terlihat terengah-engah sebagai salah satu cara untuk membuang panas dari dalam tubuhnya. Galapagos, yang merupakan kepulauan vulkanik, terdapat banyak batuan yang terbentuk dari lava, menciptakan celah-celah ideal untuk tempat berlindung. Hal ini dimanfaatkan betul oleh penguin Galapagos. Mereka menggunakannya sebagai sarang, menyimpan telur, dan merawat anak-anaknya. Tempat ini cukup aman untuk mereka tinggal. Seperti penguin lainnya, mereka adalah monogami yang cenderung setia dengan satu pasangan. Anak-anak yang belum dewasa tidak dapat mencari makan sendiri. Oleh karena itu, induknya harus turun tangan menghidupi anak mereka. Dengan mengandalkan arus dingin, mereka menyeburkan diri ke laut, mengandalkan kehebatan renangnya untuk berburu ikan-ikan kecil. Saat berenang, mereka bisa saja melintasi garis khatulistiwa, membuatnya menjadi satu-satunya spesies penguin yang secara alami berada di belahan bumi utara. Tapi selayaknya penguin, bukan predator puncak. Keahlian mereka berenang harus diuji oleh perenang lainnya. Ikan hiu dan anjing laut adalah predator yang harus mereka hadapi. Di darat, ancaman datang dari udara. Elang Galapagos siap memangsa. Seperti penguin, mereka juga endemik di kepulauan ini. Tapi setelah manusia datang ke tempat ini, ancaman para penguin telah bertambah. Bukan hanya aktivitas manusia, tetapi juga apa yang mereka bawa. Kucing, anjing, dan tikus telah menjadi spesies invasif yang dapat memangsa mulai dari penguin dewasa hingga telur penguin.
Meskipun penguin Galapagos memang beradaptasi untuk suhu panas di habitatnya, tapi jika terlalu panas, bukanlah hal yang baik untuk mereka. Di bumi ini, kita mengenal fenomena yang disebut El Niño. Singkatnya, ini adalah fase di mana suhu air menjadi lebih hangat. Dengan menghangatnya air laut, pasokan nutrisi berkurang, yang juga akan mempengaruhi jumlah ikan, yang artinya terjadi kelangkaan sumber makanan bagi penguin. Seperti yang pernah tercatat sekitar tahun 1980-an, yang menyebabkan penurunan populasi penguin Galapagos hingga lebih dari 50%. Kita masih menelusuri dunia burung yang unik, tapi jangan dulu lihat ke atas, sebab tidak hanya penguin yang tidak bisa terbang. Burung kormoran adalah kelompok burung yang terkenal karena kemampuan menyelamnya. Mereka tersebar hampir di seluruh dunia. Kepulauan Galapagos juga menyimpan spesies burung kormoran endemik, tetapi burung kormoran di sini berbeda. Mereka tidak bisa terbang. Ini adalah satu-satunya spesies kormoran di dunia yang tidak bisa terbang, sekaligus spesies kormoran terberat. Sayapnya terlalu kecil dan otot yang digunakan untuk terbang juga telah berkurang. Apakah kalian ingat dengan burung dodo? Burung yang kehilangan kemampuan terbangnya karena tiba di pulau terpencil tanpa adanya predator di sana. Burung kormoran di Kepulauan Galapagos juga bernasib sama. Ini adalah contoh evolusi yang dapat kita lihat langsung dari burung yang kehilangan kemampuan terbang karena tiba di pulau terpencil. Tetapi, sayap mereka tidak sepenuhnya kehilangan fungsi. Sayapnya masih berguna untuk keseimbangan saat melompat dari satu batu ke batu lain di sepanjang pantai. Pada bulan-bulan di mana suhu laut dingin, terjadi sekitar bulan Mei sampai Oktober, periode ketika laut bak surga yang menyediakan kelimpahan, menyokong kehidupan bagi organisme yang bergantung pada laut di Kepulauan Galapagos. Burung kormoran adalah salah satunya. Memberi mereka kesempatan untuk memulai musim perkembangbiakan. Suhu laut yang lebih dingin menyediakan makanan yang berlimpah dan mengurangi stres akibat panas pada anak-anak burung. Meskipun sama-sama mencari makan di laut, tapi gaya berenang kormoran tidak seperti penguin. Mereka tidak menggunakan sayapnya untuk dayung, tetapi menyelipkan sayap dan mengayuh dengan kaki belakang mereka yang kuat dan berselaput. Menggunakan lehernya yang fleksibel untuk menusuk gurita dan ikan yang bersembunyi di tempat perlindungan kecil, seperti terumbu karang dan bebatuan. Karena bergantung pada suhu laut yang dingin, artinya burung kormoran juga sangat rentan terhadap fase El Niño. Setelah berburu ikan yang melelahkan di bawah terik matahari, burung kormoran membentangkan sayapnya untuk mengeringkan bulu-bulunya yang terendam. Sebab burung ini tidak menghasilkan banyak minyak pada bulunya, sebagian lapisan kedap airnya telah menghilang. Di darat, kormoran tidak punya predator, tapi itu dulu. Lagi-lagi, sejak spesies invasif datang, mereka harus kian waspada. Evolusi mereka yang membuatnya kehilangan kemampuan terbang, kini harus diuji. Di alam raya ini, warna biru adalah sesuatu yang langka, bak permata di tengah lautan pasir. Oleh karena itu, organisme yang berwarna biru terlihat sangat indah, menampilkan warna yang kontras di alam. Kepulauan Galapagos menjadi tempat langganan untuk sekelompok burung singgah dan memastikan kelangsungan spesiesnya, mewarisi genetiknya, membentuk generasi baru. Mereka memang bukan endemik Galapagos. Burung-burung ini juga dapat ditemui di tempat lain di timur Pasifik. Tapi kepulauan di sini menjadi salah satu pilihan untuk mereka memulai musim pengembangbiakan. Tapi cinta tidak tumbuh dengan percuma. Harus ada syarat untuk merestui. Dengan bangga, jantan memamerkan apa yang menjadi indikator bagi betina, yaitu kaki mereka yang berwarna biru cerah. Sambil melakukan tarian unik, warna biru ini menjadi senjata untuk memikat betina. Warna yang memberikan mereka nama burung bubi berkaki biru.
Pigmen biru ini berasal dari nutrisi ikan segar yang mereka makan, yang artinya semakin biru warna kakinya, maka semakin sehat burung tersebut, menjadi jaminan bagi betina. Nama mereka diambil dari bahasa Spanyol, bobo, yang berarti bodoh atau badut, yang mungkin merupakan bagaimana penjajah Eropa awal mencirikan burung yang canggung dan tidak takut manusia tersebut ketika mereka melihatnya di darat. Tapi, jangan remehkan kemampuan terbangnya. Di atas ombak laut, dengan sayapnya yang panjang dan runcing, burung-burung ini terbang mengintai ikan. Tidak ada yang aneh, sampai mereka memperlihatkan ability spesialnya. Meluncur seperti jet, menusuk ke arus laut. Dari ketinggian yang dapat lebih dari 20 meter dan kecepatan hingga 90 km per jam, menyambar ikan dengan paruhnya yang bergerigi. Begitulah cara burung bubi mendapatkan ikan. Setelah sekitar 45 hari, telur burung bubi berkaki biru mulai menetas. Biasanya akan ada 2 telur yang menetas, namun tidak sekaligus. Anak kedua akan menetas sekitar 4 hari setelah anak pertama, yang akhirnya menciptakan kesempatan hidup yang berbeda. Anak pertama akan mendapat asupan makan lebih dulu, membuat ukurannya lebih besar dan lebih dominan. Selesai mencari makan, induk burung pulang dengan harapan membawa makanan untuk anak-anak yang lapar dan tidak sabar menunggu. Tapi, dunia ini penuh persaingan dan licik. Burung hitam berdada merah ini bernama burung frigate, sering dijuluki bajak laut. Tapi kenapa? Tidak lain karena sifatnya yang kerap mengganggu burung lain, mencuri makanannya, dan memakan telur dan anak spesies burung lainnya. Jika sudah begini, yang bisa dilakukan burung bubi hanyalah membela diri atau bekerja lebih keras lagi memanen ikan dari laut dingin yang kaya raya. Batuan lava banyak terbentuk di sekitar pulau, menciptakan pemandangan yang didominasi warna gelap dan tandus. Uniknya, herbivora hidup di sini. Mereka tidak perlu khawatir karena adaptasi telah memungkinkan mereka mendapatkan makanan, menyelam ke dasar laut. Mereka adalah satu-satunya kadal di dunia yang memiliki kemampuan untuk hidup dan mencari makan di laut, dan hanya ditemukan di Kepulauan Galapagos. Lagi-lagi, menjadi contoh bahwa Galapagos menyimpan spesies yang tidak biasa. Penampilan yang purbakala dan terlihat menyeramkan telah menginspirasi cerita fiksi tentang kadal besar yang punya kekuatan nuklir. Tapi di dunia nyata, mereka tidak semenyeramkan itu. Kadal-kadal ini tidak menyerang manusia, bahkan mereka tidak memakan daging. Mereka hanyalah herbivora, seperti saudaranya sesama iguana. Jutaan tahun lalu, nenek moyang mereka terbawa arus dari benua Amerika hingga tiba di kepulauan vulkanik ini. Seleksi alam telah mendorong iguana laut untuk mencari makan di air, sementara kerabatnya yaitu iguana darat Galapagos tetap mempertahankan mencari makan di daratan. Di antara deburan ombak, iguana memasuki perairan untuk mencari alga yang berharga. Di mata manusia, mereka mungkin seperti monster, tapi fisiologis mereka adalah bentuk adaptasi dari kerasnya hidup di Kepulauan Galapagos. Moncongnya yang pendek dan tumpul, serta gigi yang kecil dan setajam silet, membantu mengais alga di bebatuan. Ekornya yang pipih membantu mereka berenang seperti buaya. Untuk mengatasi arus laut, iguana menggunakan cakar mereka yang kuat untuk mencengkram batu saat mencari makan. Saat di dalam air, detak jantung iguana melambat hingga setengah dari kecepatan normalnya untuk menghemat energi dan memungkinkan mereka untuk makan selama mungkin. Bagi individu dewasa, sudah cukup ahli untuk mencari makan di dasar laut. Tapi bagi iguana kecil, mereka cukup menunggu di dekat pantai atau dekat kolam batu, memakan alga yang terpapar saat air surut. Mungkin tidak sebanyak yang ada di dasar laut, tapi sebanding dengan resikonya. Meskipun ahli dalam menyelam, mereka bukanlah ikan. Iguana punya waktu 30 menit untuk berada di air. Setelah itu mereka harus naik ke bebatuan sebelum tenggelam. Mau bagaimanapun, mereka adalah reptil berdarah dingin, tidak bisa sepenuhnya berada di air. Setelah menghabiskan waktu menyelam, iguana laut sering terlihat bersin. Namun bukan karena mereka terjangkit flu, melainkan bagian dari adaptasi.
Karena konsentrasi garam yang tinggi dalam makanan mereka, iguana laut menyaring darah mereka di hidung dan bersin untuk mengeluarkan kelebihan garam, seringkali membentuk kristal garam di moncongnya. Di atas pulau tropis, di bawah sinar matahari yang menyinari sepanjang tahun, iguana memanfaatkan ini untuk berjemur, menghangatkan tubuh, menyerap panas dari sisik mereka yang gelap segelap batu lava. Mereka harus melakukan ini untuk mengatasi dinginnya air laut saat menyelam. Meskipun tidak benar-benar bersosialisasi, iguana sangat suka berkelompok, berjemur bersama-sama, memanfaatkan sinar matahari yang sama. Mereka tampak rukun dan tidak saling bertengkar. Namun kerukunan ini tidak akan sama jika musim kawin telah tiba. Iguana jantan akan berkelahi merebutkan betina. Di dunia ini, kehidupan begitu unik. Meskipun organisme saling bersaing, tapi di saat yang bersamaan mereka juga saling bergantung. Di antara kerumunan iguana yang sedang berjemur, tampaknya bukan hanya iguana yang ada di sini. Kepiting berwarna merah menyelinap di antara punggung-punggung iguana. Kawanan iguana tampak tidak merasa terganggu, karena memang kepiting tidak berniat mengganggu. Di sini, mereka sedang mencari cemilan berupa alga dan parasit yang menempel pada tubuh iguana. Di sudut lain, kepiting bukan satu-satunya tamu. Kadalava, begitulah mereka diberi nama, dengan tidak sopan menginjak-injak kawanan iguana. Lalat pengganggu tertarik pada massa reptil yang berjemur, tetapi karena iguana laut adalah herbivora, jadi kadalava akan memanfaatkan kesempatan untuk memangsa lalat-lalat itu. Kita masih berbicara tentang organisme yang saling bergantung. Dalam ketergantungan ini, ada yang bersifat merugikan, menguntungkan, serta hubungan antara mangsa dan pemangsa, hubungan antara konsumen dan produsen, hingga hubungan antara pemulung, pengurai, dan sampah. Ini adalah burung finch. Terlihat tidak menarik, memiliki penampilan yang biasa saja, tapi mereka sangat berjasa untuk ilmu pengetahuan. Pada tahun 1831 hingga 1836, Charles Darwin melakukan pelayaran bersama HMS Beagle. Salah satu yang disinggahinya adalah Kepulauan Galapagos. Di sini, ia mengamati burung finch yang mempunyai ukuran dan bentuk paruh yang berbeda, berkaitan dengan sumber makanan utama yang berbeda, dan perbedaan akibat isolasi di pulau-pulau yang berbeda. Hal ini menjadi salah satu petunjuk untuk Darwin menggagas teorinya tentang seleksi alam, di mana hanya organisme yang cocok dengan lingkungannya yang akan bertahan. Galapagos adalah habitat dari raksasa yang lambat. Meskipun terlihat lambat, tapi mereka tidak lemah. Dapat hidup tanpa makanan dan air selama berbulan-bulan. Mereka juga memiliki umur yang panjang, mampu hidup hingga lebih dari 100 tahun. Inilah kura-kura Galapagos. Kita bertemu lagi dengan burung finch. Mereka sering berada di dekat kura-kura untuk mendapatkan cemilan. Burung finch memakan kutu dan parasit lain yang sering ditemukan di kura-kura, menjadi pembersih alami bagi sang raksasa. Bahkan burung-burung ini akan menari-nari di depan kura-kura untuk menunjukkan bahwa mereka siap makan. Dan kura-kura kemudian merespon dengan berdiri tegak dan menjulurkan lehernya yang berarti siap untuk dibersihkan. Sebuah hubungan yang disebut simbiosis. Kura-kura raksasa adalah salah satu hewan paling terkenal di kepulauan tersebut. Bahkan nama Galapagos berasal darinya, yang diambil dari bahasa Spanyol, Galapago, yang berarti kura-kura. Meskipun tampak sama saja, namun sebenarnya ada variasi yang besar dalam ukuran dan bentuk di antara subspesies kura-kura Galapagos. Tetapi dari semua subspesies, ada bentuk morfologi utama yang dengan mudah dapat kita identifikasi, yaitu bercangkang kubah dan bercangkang pelana, di mana ini ada hubungannya dengan adaptasi. Sebagian pulau di Galapagos, terutama pulau yang besar dan lembab, memiliki tumbuhan yang melimpah dan banyak vegetasi yang tumbuh di dekat tanah. Di tempat seperti inilah, kura-kura bercangkang kubah ditemukan. Sementara sebagian pulau lain cenderung lebih kering dan makanan kurang melimpah. Disinilah tempat yang cocok untuk kura-kura bercangkang pelana. Bagian depan cangkangnya yang miring ke atas, memungkinkan mereka untuk menjulurkan kepalanya lebih tinggi.
untuk mencapai vegetasi yang tinggi seperti bantalan kaktus. Ini merupakan respon dari kurangnya ketersediaan makanan di tempat mereka. Bagi kura-kura bercangkang kubah, mereka tidak dapat melakukan ini karena bentuk cangkangnya yang berbeda. Terdapat belasan subspesies kura-kura Galapagos, sebagian terancam punah, dan bahkan beberapa subspesies telah dinyatakan punah sepenuhnya. Ini adalah foto dari kura-kura bernama George. Ia ditemukan di Pulau Pinta pada tahun 1970-an, namun ia kini sudah tiada. George mati pada tahun 2012. Selama akhir-akhir hidupnya, ia menjadi kura-kura paling kesepian di dunia, lantaran ia adalah individu terakhir yang diketahui dari subspesiesnya. Pernah ada upaya untuk mengawin silangkan dengan subspesies kura-kura lain di Galapagos, namun tidak satupun yang berhasil. Galapagos menyimpan berbagai spesies yang tidak biasa. Isolasi geografis telah membuat mereka punya adaptasi yang tidak ditemukan di tempat lain. Bagi mereka, pulau-pulau kecil ini bukan hanya tempat singgah seperti seorang pelaut, tapi rumah tempat mereka tinggal dan bertahan hidup. Namun sebagian dari spesies di sini adalah endemik, hanya hidup di Kepulauan Galapagos, yang artinya sangat rentan terhadap ancaman, baik ancaman dari manusia maupun ancaman yang secara alami terjadi. Terlebih lagi, kepulauan di sini berdiri di atas cincin api Pasifik dan dikelilingi gunung berapi aktif. Jadi seharusnya kehadiran manusia jangan malah menjadi ancaman tambahan. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Jika kalian ingin mendukung keberlangsungan channel ini, berikan dukungan dengan berdonasi lewat Saweria, scan QR berikut, atau klik link di deskripsi.